Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pada video pembelajaran kali ini akan menjelaskan lanjutan dari minggu kemarin yang sudah Ibu sampaikan materinya pada pertemuan di Google Meet, yaitu tentang rangkaian arus searah. Nah, pada materi tersebut terdapat materi mengenai hukum Ohm. Jadi, pada video ini Ibu akan menjelaskan mengenai hukum Ohm. Ya, hukum Ohm sendiri dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama George Simon Ohm. Nah, beliau memiliki banyak karya yang terkait dengan kelistrikan. Salah satunya adalah hubungan antara aliran listrik, tegangan, dan tahanan konduktor di dalam suatu rangkaian listrik yang akrab kita dengar atau kita kenal dengan sebutan hukum Ohm. Ya, lanjut. Hukum Ohm itu berbunyi, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding. Nih ya, ada kata-kata sebanding. Kalau sebanding, kita lihat kuat arus sebanding dengan beda potensial. Beda potensial itu sama aja dengan tegangan. Nah, kalau kita tuliskan secara matematis, berarti kuat arus sebanding dengan V. Itu ya. Kemudian, dan berbanding terbalik dengan hambatan. Kuat arus berbanding terbalik berarti 1/R. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau tuliskan secara matematis, hukum Ohm I sama dengan V dibagi R. Seperti ini ya rumusnya. Untuk kalau kalian mau nanti ditanya soal terkait dengan kuat arus, V dan R, rumusnya adalah I sama dengan V dibagi R. Nah, Ibu kembali lagi ke sini. Dikatakan bahwa kuat arus yang mengalir itu sebanding dengan beda potensial. Artinya, ketika tegangan atau beda potensial yang terjadi pada suatu rangkaian listrik semakin besar, maka dia akan menghasilkan kuat arus yang semakin besar. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau misalnya beda potensialnya semakin kecil, maka kuat arus yang terjadi juga semakin kecil. Nah, kalau yang dengan hambatan, itu berarti ketika hambatannya kita perbesar, nah hambatan itu kan artinya menghambat. Ketika dia kita perbesar, maka kuat arus yang mengalir akan semakin kecil. Jadi kalau kita dihambat, hambatan kita itu banyak, maka kan semakin sulit kan kita lewat, otomatis kuat arus yang mengalir juga semakin kecil. Tetapi kalau hambatannya kita perkecil, kita buat sangat kecil, kuat arus yang mengalir juga akan semakin besar. Gitu. Jadi maksud dari berbanding terbalik itu seperti itu. Jadi kalau yang satu semakin besar, yang satunya semakin kecil. Kita lanjut. Nah, untuk contoh soal, ini nanti akan Ibu jelaskan di video tersendiri. Jadi nanti silakan kalian cek di video yang lainnya yang tentang pembahasan soal. Biar nggak terlalu panjang ya. Nah, kita masuk ke rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu merupakan suatu jalur atau rangkaian di mana elektron dapat mengalir dari sumber tegangan atau arus listrik. Jadi, dalam suatu rangkaian listrik, seperti yang kalian lihat di layar ini kan adalah rangkaian listrik. Nah, di dalam rangkaian listrik ini, mengalirlah yang namanya elektron. Elektron tadi yang mengakibatkan terjadinya listrik atau kuat arus. Nah, yang mengalir dari sumber tegangan. Sumber tegangan itu ini, ya. Jadi sumber tegangan itu simbolnya seperti ini. Kemudian mengalir di sepanjang kawat penghantar. Tuh. Ya. Rangkaian listrik sendiri itu ada dua macam. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri dan paralel itu contoh-contohnya sudah sering lah itu disebutkan. Kalau misalnya untuk di rumah kalian masing-masing itu biasanya sering menggunakan rangkaian paralel. Kenapa? Kalau rangkaian paralel itu keuntungannya, jika salah satu komponen listrik ada yang mati, contohnya misalnya lampu, nah lampu yang lain tidak ikut mati. Dia hanya satu itu aja yang mati. Tetapi kalau rangkaian seri, kalau satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga akan mati. Makanya kalau di rumah,
itu menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, kemudian ketika nanti kalian bekerja yang kaitannya dengan listrik, itu dalam komponennya itu biasanya dibentuk dengan simbol-simbol. Jadi nggak berupa gambar seperti ini ya, gambar baterai, gambar lampu, saklar, dan sebagainya, enggak. Jadi dia dibentuk menggunakan simbol-simbol seperti ini. Kalau sumber listrik itu bentuknya garis panjang dan garis pendek, ini berarti artinya adalah sumber listrik atau sumber tegangan. Kemudian ini adalah saklar, bentuknya seperti ini karena bisa dia menjadi rangkaian tertutup kalau dia diketek atau diklik, kemudian bisa menjadi rangkaian terbuka kalau dia diklik juga. Kemudian lampu akan disimbolkan seperti ini. Jadi dia nggak akan berbentuk seperti alatnya, tetapi disimbolkan. Tuh. Nah, seperti yang ini, nah hambatan itu bentuknya zigzag. Kita lanjut lagi. Ya. Rangkaian listrik itu ada dua macam. Yang pertama seri, yang kedua paralel. Ini seri yang di atas, jadi lurus dia di bentuknya. Lampunya, karena lampu ini kita anggap sebagai hambatan, simbol hambatan tuh gini, zigzag. Nah, jadinya ini R1, R2, dan R3. Kemudian yang ini paralel. Kalau paralel dia disusun ke samping. Ini kelihatannya ke samping, tapi dia patah-patah. Nih, putus. Kalau ini kan langsung dari satu kabel ya. Kalau ini diputuskan. Nah, tuh. Kalau digambar jadi seperti ini. R1, R2, dan R3. Jadi dia disusun menurun ke bawah seperti itu. Kemudian yang di sebelah sini adalah rangkaian campuran. Jadi kalau campuran itu antara seri dan paralel. Bisa dilihat di sini, lampu 2 dan 3 itu disusun secara paralel, atas dan bawah. Nah, tetapi lampu 2 dan 3 disusun secara seri dengan lampu 1. Seperti itu ya. Nah, yang ini adalah ketentuan yang terjadi pada rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri itu merupakan rangkaian listrik yang di komponennya disusun secara berderetan, hanya melalui satu jalur aliran listrik. Tuh. Jadi dalam satu jalur kabel itu dia hanya langsung dipasang semuanya. Seperti ini kan, dia langsung dipasang. Nih. Nggak diputus sama sekali atau tidak ada penghalang sama sekali, dia langsung digabungkan menjadi satu. Nah, ada beberapa ketentuan di dalam rangkaian listrik seri. Yang pertama adalah kuat arus yang masuk sama yang keluar itu sama semua. Jadi I1, I2 sama dengan I3. Makanya kalau dia diputus di salah satu tempat atau ada komponen yang rusak di salah satu tempat, dia akan mati semuanya karena arus listriknya tidak mengalir. Kemudian yang kedua, untuk menghitung hambatan totalnya kita langsung jumlahkan aja. R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah hambatannya. Kemudian yang ketiga, untuk tegangannya atau arus tegangan atau beda potensial yang mengalir pada rangkaian ini dari sumber listriknya, tegangannya itu merupakan jumlahnya. Jadi bisa aja di sini dapatnya cuma 5, di sini dapatnya 10. Jadi dia bergantung sama ini penghambatnya. Tuh. Kalau misalnya jumlah hambatannya sama, bisa aja dia punya nilai tegangan yang sama. Tetapi kalau dia hambatannya berbeda otomatis nilai tegangannya berbeda. Makanya sumber listrik pada rangkaian seri itu nanti akan dibagi-bagi terhadap setiap hambatan sesuai dengan nilai hambatannya. Lanjut. Rangkaian listrik paralel. Nah, kalau untuk rangkaian listrik paralel sendiri, dia disusun nih sejajar. Jadi dia disusun menurun ke bawah seperti ini, atau bisa juga dia disusunnya terbalik ya. Tapi tetap ke ini. Misalnya seperti ini tetap paralel nih. Nih. Nah, tapi disusunnya ke samping. Seperti itu. Tapi umumnya digambarkan seperti ini ya. Ini R1, ini R2. Nah, ketentuannya kalau di sini jumlah kuat arus yang masuk itu adalah jumlah keseluruhannya. I1
ditambah I2, ditambah I3, dan seterusnya. Tetapi kalau untuk sumber listrik, di setiap hambatan dia nilainya sama. Jadi dari sumber tegangan, di setiap hambatan itu dia memiliki nilai yang sama. Jadi kebalikannya ya, kalau di seri yang sama adalah kuat arusnya, kalau di paralel yang sama adalah tegangannya. Tuh. Jadi kuat arusnya itu tergantung juga dengan hambatannya. Ini ya, seperti itu. Ini untuk contoh soalnya, nanti akan Ibu jelaskan di video yang lain tentang pembahasan latihan soal. Ini semuanya. Nanti silahkan kalian mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan di Google Classroom kalian. Kalian kerjakan, kemudian sambil mencontoh dari contoh soal atau latihan yang telah Ibu berikan. Sekian penjelasan dari Ibu tentang materi ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.